Salam sejahtera dengan saya Yusak dalam program Pathway of Life, Jalan Kehidupan. Ada satu saat ketika seorang Yahudi berjalan dan bertemu dengan Yesus dan dia bertanya, "Guru, aku ingin mengikut engkau." Ungkapan "Guru, aku ingin mengikut engkau" merupakan satu ungkapan yang sering didengar dikala orang-orang yang hidup di zaman pada waktu Yesus hidup. Mereka bertemu dengan seorang guru atau seorang pengajar, atau tepatnya disebut sebagai rabi, untuk mengajar. Tentu guru pada waktu itu bukanlah guru yang seperti zaman sekarang, yang mana guru mengajar di kelas, lalu dia mempunyai akan berbagai macam kegiatan administrasi lainnya. Tetapi guru pada waktu itu adalah seorang yang sangat penting di dalam kehidupan orang Yahudi pada waktu itu. Karena seorang guru adalah yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan di sinagoge Israel pada waktu itu. Bahkan untuk menjadi seorang guru yang disebut rabi harus melewati akan pendidikan yang ketat dan berjenjang yang berlaku pada waktu itu, khususnya di zaman Roma dan di dalam tata pendidikan baik Romawi maupun Yahudi dan Yunani pada waktu itu. Jadi bagi Yesus, ketika disebut sebagai guru atau rabi, bukanlah sesuatu hal yang singkat dia disebut sebagai guru atau rabi, tetapi melewati proses panjang di mana dia mengikuti proses pendidikan, bagaimana dia belajar dari tingkat dasar, menengah, atas, hingga dia memasuki usia yang dianggap layak untuk menjadi guru. Itu sebabnya sepertinya kita menemukan akan missing years of Jesus atau tahun-tahun yang hilang daripada Yesus. Yang sesungguhnya kita temukan bahwa Yesus sedang melakukan atau sedang menghadapi akan proses pendidikan yang mana dari usia 12 sampai 30 tahun, proses yang panjang bagi Yesus untuk dididik menjadi seorang guru nantinya. Dan pada usia 30 tahun merupakan satu usia yang dianggap dewasa untuk seorang guru atau rabi untuk diperbolehkan mengajar di sinagoge, khususnya di Israel pada waktu di zaman Yesus hidup waktu itu. Karenanya disitulah kita membaca asal mula bagaimana Yesus di usia 30 tahun dia keluar di dalam pelayanan untuk menjadi seorang guru. Nah, seperti saya ungkapkan di permulaan, untuk menjadi seorang guru bukan berarti Yesus dia menetap di salah satu sinagoge yang ada di Israel pada waktu itu, tetapi sebagai seorang guru atau rabi, Yesus memiliki tugas untuk berkeliling dari sinagoge ke sinagoge, dari desa ke desa, dari kota ke kota, untuk menyampaikan akan Taurat Tuhan. Karena kita membaca bagaimana Yesus pergi dari desa ke desa, dari kota ke kota, untuk memberitakan akan Taurat Tuhan. Dan ini adalah tugas daripada guru. Ini adalah tugas daripada rabi. Kita sebagai guru dipanggil untuk memberitakan. Tentu kita memberitakan Taurat Tuhan. Tentu kita memberitakan firman Tuhan. Dan hanya ada satu tugas dan satu-satunya tugas sebagai guru, sebagai rabi, yang mana Yesus emban dan Yesus memiliki mandat ditugaskan untuk mengajar adalah untuk memberitakan firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada berita yang disampaikan
yang diperbolehkan dan diizinkan selain untuk memberitakan daripada Taurat Tuhan. Nah, ini adalah pesan penting bagaimana saya dan saudara ketika menjadi guru, menjadi seorang dosen, atau menjadi seorang pengajar adalah tugas utama saya dan saudara memberitakan Taurat, memberitakan firman Tuhan, untuk menjelaskan firman Tuhan. Ini adalah pesan yang penting yang diajarkan oleh Yesus dan disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kita membaca bagaimana Yesus datang ke sinagoge, membuka Taurat Tuhan, membacakan Taurat Tuhan, dan menjelaskan Taurat Tuhan. Ini merupakan satu hal yang seperti diajarkan atau dialami oleh kita semua, baik itu di gereja, di sekolah minggu, atau di dalam persekutuan doa. Tetapi pesan firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan, pengajaran Taurat Tuhan, pengajaran Alkitab merupakan hal yang utama dan penting untuk diajarkan. Bukan ajaran-ajaran yang lain, bukan pengalaman-pengalaman pribadi, bukan kesaksian-kesaksian, bukan juga untuk pengalaman cerita dari orang lain, bukan sesuatu yang diambil dari buku ini dan buku lainnya, tetapi dia mengajarkan firman Tuhan dari Taurat Tuhan yang tertulis untuk dibacakan kepada umat dan dijelaskan kepada umat. Jadi tentu ini adalah hal yang penting dan tugas utama daripada guru adalah demikian, yaitu mengajarkan Taurat Tuhan, mengajarkan firman Tuhan. Dan jikalau kita memahami akan pentingnya Taurat dan firman Tuhan di dalam kita mengajarkan itu kepada jemaat atau kepada pendengar kita, maka kita perlu memahami juga bagaimana Yesus mempersiapkan dirinya, bagaimana Yesus belajar sungguh-sungguh, bagaimana Yesus sungguh-sungguh mempersiapkan dirinya di dalam dia belajar akan Taurat Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar untuk membacanya dan diajarkannya, tetapi dia menggali kebenaran firman itu. Dia memberikan yang terbaik lewat pencarian akan Taurat Tuhan, memahami isi, memahami konteks, memahami apa yang tertulis untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan atau kepada para pendengarnya. Dan selalu Yesus memiliki hal yang berbeda dari orang-orang atau guru-guru atau rabi-rabi pada waktu itu yang mengajarkan Taurat Tuhan. Mereka hanya mengajarkan secara formalitas, mereka hanya mengajarkan secara letterlux, mereka hanya mengajarkan berdasarkan keinginan-keinginan daripada guru atau daripada pendengarnya. Tetapi Yesus mengajarkan lebih daripada itu. Dia mengetahui akan pendengarnya, tetapi dia lebih utama mendengarkan apa yang Bapaknya ingin sampaikan lewat firman-Nya dan dia sampaikan kepada para pendengarnya. Dia memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Bapaknya sehingga dia tahu apa yang ingin disampaikan dari Bapa kepada pendengarnya. Yesus menjadi instrumen, Yesus menjadi alat untuk membagikan firman yang hidup itu sungguh-sungguh menjadi hidup. Bukan hanya firman yang tertulis lalu dibacakan dan hanya didengar dan menjadi sesuatu informasi semata, tetapi dia sungguh-sungguh mendapatkan dari Bapa lalu diterima oleh Yesus dan disampaikan kepada pendengarnya. Bukankah ini hal yang sangat penting ketika saya dan saudara menjadi guru, ketika saya dan saudara menjadi dosen ataupun pengajar, baik itu di persekutuan doa maupun di tempat yang lain. Perhatikanlah bagaimana saya dan saudara mendengar daripada Tuhan. Bagaimana saya dengan saudara menggali firman Tuhan itu, mengeksegese firman itu, memberikan penafsiran yang terbaik dari firman Tuhan itu untuk disampaikan kepada pendengar kita. Dan sebagaimana Yesus sebagai Rabi,
yang ajarannya begitu luar biasa, tetapi juga dilengkapi oleh Bapaknya dengan kuasa dari tempat tinggi, oleh kuasa Roh Kudus, sehingga ajarannya itu menjadi hidup. Mereka ketika mendengar firman Tuhan, ketika dia mendengar akan ajarannya, dia disembuhkan, dia dikuatkan, dia dibangun, dia ditegur, dia berbalik dari dosa dan pelanggarannya. Inilah firman yang hidup yang disampaikan oleh Yesus. Inilah rabi yang sejati. Inilah guru yang sejati. Yang mana saya dan saudara untuk dipanggil menjadi guru yang sejati, yaitu lewat panggilan ilahi, yaitu memiliki persekutuan dengan Bapa Surgawi, memiliki persekutuan dengan firman-Nya, dan menyampaikannya itu dengan kuasa Roh Kudus. Saya percaya bahwa saudara dipanggil akan menjadi guru, menjadi pengajar yang hebat. Karena pada saat saudara bersekutu dengan Tuhan, dengan Bapa Surgawi, dengan firman-Nya, dan dengan kuasa Roh Kudus, maka saudara akan berkata-kata dengan penuh kuasa, dengan penuh hikmat, dan penuh dengan kesabaran. Sebagaimana Yesus adalah guru agung yang mulia dan yang tidak bisa dikalahkan dan tidak bisa dibandingkan dengan guru-guru yang lain pada waktu itu. Dia seorang guru yang sangat dikenal dengan kuasanya, dengan ajarannya, tetapi juga dengan penuh kesabarannya. Dan saya percaya, jikalau saya dan saudara dipanggil menjadi guru, marilah kita dipanggil untuk bersekutu dengan Bapa, bersekutu dengan firman, dan hidup penuh dengan kesabaran. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.